Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu iza syirama fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Bagi mereka yang bermazhab, bermegah-megahan dengan terlalu mencintai harta yang begitu berlebih-lebihan, Allah menyampaikan tantangan kepada mereka. Kamu tahu nggak, jika yang di dalam kubur itu, dimanapun kuburan, mau yang baru maupun yang lama, mau yang baru dikubur langsung digali lagi, dikeluarkan, apa yang ada di sana? Apa yang ada di dalam tanah yang baru saja kau masukkan, buka saja lagi sekarang. Begitu tidak bernilai, begitu tidak berarti. Hanya sejumput kain kapan dengan kumpulan tanah yang akan membusuk. Cobaan iblis ini emang miliaran. Pun dalam kondisi yang sudah mati pun masih dicoba sama iblis. Dengan cara menghalusinasikan, mendelusikan, menghayalismekan bentuk-bentuk bahwa kita harus mengikuti gaya kuburan-kuburan kaum Nasrani, kuburan-kuburan para pendeta-pendeta rabi-rabi yang luar biasa megah. Sudah mulai masuk ke dalam diri-diri umat Islam. Pekuburan-pekuburan model-model gaya Chinese, 1 miliar. Coba bayangkan jika duit itu dipakai buat fakir miskin. Berapa keluarga yang bisa kalian selamatkan dari kelaparan? Bentuk penghormatan kepada almarhum tidak begitu bentuknya. Bentuk penghormatan kepada yang kita cintai ketika dia sudah meninggal tidak begitu bentuknya. Itu cara-cara Nasran. Kalau tidak percaya, kalian pergi ke Roma. Bagaimana raja-rajanya dibuat tata-tata mayat-mayatnya yang bergelimpangan itu, disuci-cucikan menjadi santo-santo, hingga ke dalam diri umat Islam. Pada Rasulullah seumur hidup pun tidak pernah menyuruh orang yang meninggal dibuat semacam prasasti yang luar biasa. Itu mainan iblis, lanatullah. Maka mau gak mau saya juga ada beberapa sebagian umat muslim juga yang mempertentangkan hal semacam itu, pengkuburan-pengkuburan, walaupun sebagian akidahnya tampak berseberangan juga dengan saya. Namun konteks dia untuk tidak mengkultuskan yang namanya sebuah kuburan itu memang tidak ada di zaman Rasulullah. Pun kalau kita menghormati imam-imam, ya sudah, sewajarnya saja. Tidak perlu sampai dibuat pendopo segala macam, bertingkat-tingkat. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Malah hanya sebuah batu kecil, udah kasih tulis nama siapa. Jadi gimana ya? Kita tahu kita mencintai almarhum, tahu sangat-sangat, dan ingin yang terbaik lah. Karena mungkin telah memberikan kita kekayaan, kesejahteraan semasa hidupnya, dan bahkan setelah meninggalkan warisan yang banyak. Tapi secara logika kuburan sampai 1 miliar itu bukan caranya Islam.
sayang. Akan ditanya nanti, kata kamu ketika engkau meninggal itu, kok bisa sampai ahli waris seperti itu? Apakah kamu menyuruh hal semacam itu? Apakah kau pikir umat Rasulullah itu pada kenyang semua, pada dapat kerjaan semua? Coba 1 miliar kau sumbangkan kepada panti-panti anak-anak cacat, anak-anak terlantar yang ditinggalkan orang tua, anak-anak yatim. Berbunga nanti itu di dalam kubur, jadi cahaya yang menerangimu. Pun kalau engkau rajin sholat, akan datang sholat menemanimu sampai kiamat. Pun kalau engkau percaya kepada hal-hal yang kebaikan saja, minimal orang yang paling baik itu minimal seperti orang tertidur 1 detik langsung kiamat. Atau yang kebaikannya lagi ditemani oleh cahaya Al-Quran bersenda gurau di sana. Atau yang lebih baik lagi, di samping arsy Allah bersama para nabi. 11-12 keadaannya dengan surga. Begitu sayang. Itu cara-cara Chinese, cara-cara Nasron yang astagfirullahnya ada di daerah kelahiran saya lagi, di Kerawang. Terlepas nanti duitnya disumbangkan atau apapun itu bentuknya, bullshit. Tidak 1 miliar full kan? Paling berapa persen? Taruhlah 800 juta, 200 juta itu mampu memberi makan anak yatim yang tidak mempunyai perlindungan dalam hidupnya. Ditantang itu mereka yang terlalu gila mencintai harta. Buka kuburan itu. Apa itu ada yang di dalam itu apa? Lalu iblis menggoda lagi. Katanya jasad-jasad imam-imam suci-suci itu tidak ada perubahan bentuk segala macam. Bullshit itu juga. Halusinasi, delusi. Karena kita terlalu mengkultuskan. Dilindungi malaikat. Ya kalaupun betul tidak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya hal semacam itu? Barang yang sudah mati ya sudah. Itu haknya Allah, haknya alam semesta, langit dan bumi. Oke, aku punya kekuatan. Aku wali, aku meninggal. Lalu jasadku tidak akan dimakan cacing, tidak akan dimakan lintah, tidak akan dimakan semut. Terus apa gunanya? Begitu dikeluarkan, ya apa gunanya? Buat umat apa gunanya? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Itu akan melahirkan kemusyrikan, kesirikan yang sangat tipis, kulit ari, yang nanti kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal. Karena syirik tidak ada ampunan. Pun kalau itu berbentuk karomah ya sudah, maksudnya gimana ya? Karena taklid buta ini kalau dilawan luar biasa, nanti hadisnya mereka bongkar-bongkar dengan segala macam bentuk pembelaan diri. Karena bentuk yang sejati itu kubur, ya sudah akan dimakan cacing, dimakan neraka. Kalau dia berbuat, kalau dia berbuat ya seperti Abu Lahab, langsung dimasukkan ke neraka dalam bentuk perut bumi, dibakar itu, menjerit-menjerit kesakitan. Toh selama detik pikirannya hanya ingin menyakiti Nabi, melecehkan Nabi, menghinakan Nabi. Musuh-musuh para Nabi begitu nasibnya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sudah tahu apa yang ada di dalam kubur,